Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ipone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-459 ini, didukung oleh para pemain, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rusli sebagai Tunggalang, Yanwar sebagai Ratanja, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Dan dia merasakan dirinya menjadi boneka yang digerakkan oleh kekuatan hati nurani. Dia berdiri tegak, matanya tak lepas memandang tajam, melihat apa yang akan dilakukan Rakeh Pamintihan. Laki-laki yang sudah telanjang dada itu tertawa menyeringai, tertawa penuh kemenangan. Tapi mendadak tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Lututnya tertekuk, dan selanjutnya Rakeh Pamintihan jatuh terduduk. Ada apa dengan kakiku? Mengapa tiba-tiba kakiku menjadi lumpuh begini? Apa yang telah kau lakukan padaku? Kakiku seperti tidak ada tulang-tulangnya. Aduh, kakiku tidak bisa bergerakkan lagi. Hai, Nona, oh jangan main-main. Apa yang telah kau lakukan? Kau telah bermain tenung, santet, guna-guna. Kau telah melakukan sihir. Wah, jangan main-main pada Rakeh Pamintihan. Mesin masih tegak berdiri. Dia hanya memandang saja Rakeh Pamintihan yang kelojotan di depannya. Mesin tahu, pastilah itu akibat pengaruh kekuatan ilmu kabegjan. Aduh, lepaskan aku, Nona. Kembalikan kekuatanku. Lihatlah, aku sama sekali tidak mampu berdiri.
Aku benar-benar tidak kuat. Ampun, Nona. Lepaskan tenungmu. Lepaskan ilmu telurmu. Marilah kita bicara secara baik-baik. Aku tidak pernah mempelajari ilmu tenung. Ya. Aku tidak punya guna-guna. Percayalah Tuan Rakeh. Kalau sekarang ini tiba-tiba kakimu lumpuh, itu karena niatmu yang kotor. Itu karena hatimu yang berdebu. Terserah, Nona. Terserah apa yang kau katakan. Tapi kembalikanlah kekuatanku. Kembalikanlah keadaanku seperti semula, Nona. Bagaimana dengan obat penawar itu? Itu soal mudah, Nona. Aku sangat membutuhkannya. Aku hanya mau meminjamnya sebentar saja. Jangan khawatir. Aku akan memberikannya kepadamu. Tapi lepaskan dulu kekuatan sihirmu ini, Nona. Maaf, Tuan Rakeh. Aku terpaksa tidak bisa mempercayaimu. Sekarang, kau harus memilih satu di antara dua. Memberikan obat penawar itu, atau kakimu tak akan berguna lagi untuk selamanya. Jangan, Nona. Jangan begitu. Aku akan memberikan obat penawar itu. Percayalah. Tapi sembuhkan dulu kakiku ini. Baiklah. Kalau kau keberatan, aku akan segera pergi. Tunggu. Jangan pergi dulu, Nona. Barat. Kaki sial. Bagaimana, Tuan Rakeh? Iya. Baiklah. Aku menyerah kalah. Ambillah obat penawar itu. Di mana aku harus mengambilnya? Di bawah tempat tidurku. Aku menyimpannya dalam cupu. Ambillah, Nona. Meisin melangkah ke tempat tidur Rakeh Pamintihan. Tangannya meraba-raba di bawah tikar pandan. Dan cupu itu memang ada di sana. Meisin membuka tutup cupu yang di dalamnya berisi obat penawar racun. Bentuknya seperti serbuk berwarna putih. Meisin kembali menutup cupu. Kemudian melangkah ke arah pintu ruangan. Terima kasih, Tuan Rakeh. Jika sudah selesai, saya akan kembalikan obat penawar ini. Ulah dulu, Nona. Bagaimana dengan kaki saya ini? Nona, jangan pergi dulu. Sembuhkan dulu kaki saya ini. Tuan tidak sakit apa-apa. Jadi Tuan tidak perlu khawatir. Nona, tunggu dulu, Nona. Wah, kurang ajar. Setan Allah. Wah, aku telah dimainkan. Aku telah dihina. Rakeh Pamintihan terus menyumpah-nyumpah sambil berusaha untuk bangkit. Sementara itu Meisin melangkah meninggalkan halaman. Semakin jauh dia melangkah, berangsur-angsur tengkuknya menjadi hangat kembali. Dan setelah 100 langkah Meisin berjalan, mendadak Rakeh Pamintihan mulai dapat menggerakkan kakinya kembali. Laki-laki itu menjadi heran sendiri. Ia seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk siang hari. Oh, kakiku bisa digerakkan lagi. Aneh sekali. Aku tidak jadi lumpuh. Iya, benar. Kakiku sudah pulih seperti sedia kala. Mengajar. Perempuan asing itu telah berani mempermainkan Rakeh Pamintihan. Dia telah menghina aku habis-habisan. Akan kubalas penghinaan ini. Tunggalan! Rakeh Pamintihan segera mengumpulkan anak buahnya. Tak lama kemudian mereka sudah berdiri berjajar di halaman, menunggu apa yang akan diperintahkan pemimpinnya. Tunggalan! Ya. Perempuan itu telah membuatku malu. Apa yang terjadi, Guru Rakeh? Bukankah Guru Rakeh membawanya masuk ke dalam bilik? Dia telah memperlihatkan kemampuannya bermain sihir. Kedua belah kakiku dibuat lumpuh.
Dan sekarang dia pergi setelah merampas obat penawar racun. Cepat Tunggalang, kerahkan orang-orangmu. Susul perempuan keparat itu. Pukul dia beramai-ramai. Hajar sampai kapok. Kalau ada dia melawan, bunuh saja. Baik Guru Rakeh. Ayo kawan-kawan, kita susul perempuan itu. Ayo. Sementara itu Maisin melangkah bergegas menuju desa Pasuruhan Sagu. Dia merasa lega karena sudah memperoleh obat penawar racun. Tapi sebelum mencapai batas desa Pongging, anak buah Rakeh Pamintihan berhasil menyusulnya. Hei, berhenti kau perempuan keparat. Kembalikan obat penawar racun milik pimpinan kami. Aku hanya meminjamnya sebentar saja. Aku tidak bermaksud memiliki untuk seterusnya. Bersetan dengan omonganmu. Cepat kembalikan. Obat penawar ini sangat saya butuhkan. Orang tua angkatku terluka oleh senjata tajam milik pimpinan kalian. Maka adalah wajar kalau aku meminjam obat penawar ini dari pimpinan kalian. Tunggalang, apa yang kalian lakukan ini? Dasar murid-murid goblok. Cepat ringkus perempuan itu dan tangkap dia. Ayo kawan-kawan, ayo. Dan teman-temannya serentak menyergap Maisin. Maisin berkelit emosi. Tunggalang menjadi geram. Bersama 4 orang temannya kembali dia menyerbu dengan garang. Tapi Maisin bergerak sangat lincah. Dia menghindari serangan seperti dalam keadaan kurang sadar. Dia hanya membuang tubuhnya ke kiri atau ke kanan, merunduk dan sekali waktu bergulingan di atas tanah. Anehnya, tak satu pun pukulan ataupun tendangan ataupun samaran senjata tajam yang berhasil mengenai tubuhnya. Kali ini pun Maisin merasa seperti barang mainan. Luar biasa. Ilmu apa yang dia seperti mempunyai mata seribu. Dia dapat melihat ke segala dan kekuatan indranya. Ilmu apa yang digunakan? Tunggalang dan teman-temannya semakin nampak geram karena serangan-serangan mereka selalu menerpa ruangan kosong. Bahkan beberapa di antara mereka sudah ada yang roboh karena saling bertubrukan. Melihat anak buahnya banyak yang roboh, sementara sisanya nampaknya semakin kehabisan tenaga. Akhirnya, Rakeh Pamintihan melompat turun dari kudanya. Tinggal, semuanya berhenti. Berhenti. Seketika perkelahian berhenti dan suasana menjadi sangat sunyi. Maisin memperbaiki letak berdirinya. Tiba-tiba Rakeh Pamintihan menghampiri Maisin, kemudian berlutut di hadapannya. Oh, ampun Nona. Ampunilah kesalahan kami. Kami tidak lagi berani mengganggu Nona. Kami tahu Nona mempunyai ilmu yang langka. Kami tahu kami tak mungkin dapat mengungguli ketinggian ilmu Nona Maisin. Kami merasa malu, Nona. Kami menyesal sekali. Berdirilah, Tuan Rakeh. Jangan berlutut seperti itu. Ampun, Nona. Kami mengaku bersalah, Nona. Sebenarnya kalian tidak terlalu bersalah. Karena kalian biasa hidup dengan cara seperti ini. Kami ini memang orang-orang berdosa. Apalagi saya ini. Saya bisa menjadi kaya raya karena memperalat murid-murid saya sendiri. Di depan orang-orang saya bertingkah laku seperti seorang biku. Saya berpura-pura suci. Tapi sebenarnya hati saya busuk sekali.
saya serakah. Saya suka menipu orang. Saya suka mengancam orang. Dan sudah beberapa kali saya terlibat dalam perkara Rajapati. Dan setelah saya berhadapan dengan Nona Mesin, tiba-tiba saya merasa sangat kecil. Iya, kecil. Saya ini seperti seekor kepiting. Saya suka makan darah. Dan tubuh saya berbau busuk. Ampun, Nona Mesin. Saya ingin memperbaiki hidup saya, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Keinginanmu itu sangat baik, Tuan Rakeh. Keinginan untuk menjadi baik itu sendiri sudah baik. Tapi kau harus melaksanakan keinginanmu itu dengan bersungguh-sungguh. Barulah saya menyadari, Nona. Usia saya sudah semakin lanjut. Kalau saya tidak memperbaiki hidup saya dari sekarang, lalu kapan lagi? Memang, kau harus mulai dari sekarang. Mulailah dari yang kecil. Mulailah dari yang sederhana. Kau masih bisa menjadi seorang guru. Iya. Tapi seorang guru yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan tingkah laku yang sopan dan terpelajar kepada murid-muridnya. Iya, baik, Nona Mesin. Saya akan mengikuti anjuran Nona. Mulai sekarang, saya akan berhenti mengajar ilmu perdukunan. Ilmu perdukunan itu tidak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Bukan ilmunya yang salah, tapi pengeterapannya, pengamalannya yang kurang tepat. Maaf, Nona Mesin. Kalau Nona tidak keberatan, saya ingin berguru kepada Nona. Saya sungguh-sungguh kagum melihat kepribadian Nona Mesin. Aku ini manusia biasa saja, Tuan Rakeh. Aku pun mempunyai kelemahan-kelemahan. Nona Mesin, Nona tidak keberatan, bukan? Mengangkat saya menjadi murid. Menyesal sekali, Tuan Rakeh. Saya tidak bisa meluluskan permintaanmu. Saya sendiri harus masih banyak belajar. Dan saya sendiri juga seorang murid. Bagaimana seorang murid bisa mengangkat murid? Kau tidak usah berkecil hati, Tuan Rakeh. Setiap saat kau dan teman-temanmu bisa bertandang ke rumah Bapak Won. Kita bisa bertukar pikiran tentang apa saja. Yang penting kita sama-sama ingin memperoleh kemajuan. Iya, baiklah Nona Mesin. Sekali lagi kami minta ampun. Tidak apa, Tuan Rakeh. Anggap saja ini merupakan sebuah pengalaman yang menarik. Dan saya masih berharap agar Tuan Rakeh dapat membawa mereka semua kembali ke jalan yang benar. Carilah nafkah yang halal. Sumbangkanlah ilmu yang kalian miliki untuk menolong sesama hidup. Hanya dengan cara seperti itu, seorang dukun atau seorang tabib dapat membuat dirinya lebih berharga. Nah, Tuan Rakeh, saya harus segera pulang. Dan giginya mengatuk rapat, seperti menahan rasa sakit. Saya lalu memijit betisnya kiri kanan, kemudian mengurut tulang rusuknya. Bapak lalu diam lagi, sampai sekarang. Wah, lihat Kakak Mesin, Bapak bergerak-gerak lagi. Tenanglah, Ratanja. Kau jaga dulu Bapak Wong. Aku akan mengambil secangkir air hangat. Bapak Wong harus segera minum obat penawar racun. Mesin buru-buru pergi ke ruangan belakang. Tangannya menyampar cangkir, lalu menuang air hangat. Setelah itu dia membubuhkan obat penawar racun. Air di dalam cangkir berubah warnanya menjadi kebiru-biruan. Bagaimana Kakak Mesin? Sepertinya Bapak Wong belum sadar benar. Ratanja, bantu aku meminumkan obat penawar ini. Kemarilah, coba kau pegang leher Bapak Wong. Jangan begitu, jangan terlalu kasar. Giginya seperti mengancing Kakak Mesin. Mulutnya tertutup rapat. Angkat sedikit kepalanya, Ratanja, supaya obat penawar ini tidak tumpah. Ratanja mengganjal leher Tabib Wong dengan pahanya, sementara kedua belah tangannya berusaha membuka mulut Tabib Wong. Mesin menyuapi Tabib Wong obat penawar racun. Obat itu agak susah masuknya. Sebagian besar kembali tumpah dan meleleh membasahi leher Tabib Wong. Tapi Mesin terus menyuapinya sedikit demi sedikit. Dia baru berhenti menyuapi begitu Tabib Wong kembali pingsan.
laki-laki mengapa cengeng sekali? Saya sedih, Kakak Mesin. Kasihan Bapak Wong. Saya juga bersedih hati. Kita semua kasihan melihat Bapak Wong. Kita semua sayang Bapak Wong. Karena itu kita harus berusaha agar Bapak Wong lekas sembuh. Jangan malah menangis. Tangis tidak akan menyembuhkan apa-apa. Hai Nadine. Hai Tar, diving juga? Enggak sih, cuma ngantar. Loh, sayang banget. Padahal seru loh bisa lihat ikan, terumbu karang, dan semua keindahan laut Indonesia. Iya sih, tapi takut kulit jadi hitam dan kusam. Jangan ngebatasin ruang gerak kamu dong. Terus gimana dong? Habis diving atau aktivitas apapun, mandinya aku selalu dengan Gift White Mutiara. Gift White Mutiara. Butiran pearl scrubnya mampu angkat sel kulit mati, vitamin B, C, E, dan mineral plus ekstrak mutiara mengembalikan dan membuat kulit cerah dan sehat dalam 3 minggu. Hai Tan. Hai Nadine. Wah, kulitmu shiny kayak mutiara nih. Pasti dong, Gift White Mutiara. Diving yuk. Hah? Diving? Udah gak musuhan sama matahari nih. Gift White Mutiara. Aku Nadine Chandrawinata. Kulit putihku hasilnya lebih nyata, lebih alami. Ketemu Bu Mirna lagi. Pasti mau bareng mangkuk cantik, ya kan? Iya nih, belum lengkap koleksi warna-warni mangkuk cantiknya. Sama dong. Pokoknya saya mau ngeborong, mumpung lagi promosi. Ya kan, Bu? Iya, Bu. Belanja di Indomaret, dekat dari rumah. Produknya juga berkualitas dan harganya selalu terjangkau. Makanya, saya selalu belanja di Indomaret. Iya. Mau mangkuk cantik kayak ibu-ibu tadi? Buruan ke Indomaret, jangan sampai kehabisan. Caranya gampang. Setiap belanja produk sponsor senilai Rp40.000, Anda bisa mendapatkan 1 pieces mangkuk cantik dengan harga mulai Rp8.900. Mangkuk cantik ini berkualitas food grade dan ber-SNI. Tersedia dalam 3 ukuran dan 3 warna pilihan. Segera ke Indomaret dan lengkapi koleksi Anda dengan aneka mangkuk cantik warna-warni. Jangan lupa gunakan Indomaret Card Anda dan dapatkan diskon tambahan. Promosi ini berlaku 1 Maret sampai dengan 30 April 2012. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Meisin sudah memberikan obat penawar racun pada Tabib Wong. Malam harinya Meisin dan Ratanca gelisah menunggui Tabib Wong yang masih juga belum sadar. Sudahlah Ratanca, jangan menangis. Bapak Wong. Bapak Wong. Kasihan Bapak Wong. Iya, kita kasihan Bapak Wong. Kita sayang Bapak Wong. Karena itu kita harus berusaha, harus berdoa agar Bapak Wong sembuh. Jangan menangis Ratanca. Tangis tidak akan menyembuhkan apa-apa. Kakak Mesin, kalau misalnya Bapak Wong tidak sembuh, bagaimana? Jangan bertanya yang bukan-bukan. Aku tidak mau kehilangan Bapak Wong. Ratanca, tidak ada seorang pun mau kehilangan orang yang mereka cintai. Kalau sampai besok pagi, Bapak Wong masih belum juga sadar, bagaimana Kakak Mesin? Apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita harus melakukan sesuatu untuk bisa menyembuhkan beliau. Sudahlah Ratanca, aku lelah sekali. Kalau kau sudah mengantuk, tidurlah. Mata bocah kecil itu memang kelihatan merah. Rupanya dia sudah mengandung. Beberapa kali Ratanca menguap lebar. Setelah terbaring sebentar, Ratanca segera terlelap dalam tidurnya. Demikian pula Meisin, dia segera tidur. Tapi dia tak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali dia terjaga. Pak Ratanca,
Sebagai guru, saya merasa bahagia sekali karena saya berhasil mewariskan kepandaian yang saya miliki kepada murid-murid saya. Itu merupakan kebahagiaan yang sukar dicari. Bagaimana dengan luka Bapak Wong? Bapak Wong kena goresan senjata tajam yang mengandung racun. Mereka memaksa saya berhenti menjadi tabib. Hal itu tidak mungkin saya lakukan. Mereka adalah para dukun dari desa Pongging. Bagaimana Nona Mesin bisa tahu? Kakak Mesin pergi ke sana, Bapak Wong. Waktu kau belum sadar-sadar juga. Kami semua menjadi cemas. Lalu kakak Mesin pergi ke desa Pongging untuk mencari obat penawar racun. Mesin kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya di desa Pongging, bahwa dia bertemu dengan Rakeh Pamintihan, pimpinan para dukun di sana, bahwa dia akhirnya diselamatkan melalui pengaruh ilmu kabekjan. Hari itu Mesin dan Ratanca sibuk bekerja merawat Tabib Wong. Setelah minum air gula aren yang hangat, Mesin menyuapi bubur santan. Tabib Wong kelihatan menjadi lebih segar. Walaupun masih harus dibantu, Tabib Wong sudah bisa duduk dan berjalan selangkah dua langkah. Menjelang sore hari, Tabib Wong minta dipapah ke ruangan tengah. Nona Mesin, tolong buka jendela itu. Iya, Bapak Wong. Di mana Ratanca? Masih di belakang, Bapak Wong. Dia masih sibuk menyiapkan sayur tumis kacang. Oh, ya. Duduklah, Nona Mesin. Saya ingin bicara dengan Nona. Iya, Bapak Wong. Saya ingin bicara soal penyakit manusia. Maksud saya sebab musababnya. Iya, Bapak Wong. Bapak Wong pernah memberitahu ada banyak sebab yang membuat seseorang jatuh sakit. Benar, Nona Mesin. Tapi sebab yang paling utama sehingga orang bisa jatuh sakit ialah pikirannya sendiri. Pikiran manusia itu sendiri. Banyak sekali orang tidak menyadari hal itu, Nona. Saya masih belum begitu jelas, Bapak Wong. Begini, Nona Mesin. Seluruh kegiatan hidup manusia berpusat pada pikiran manusia itu sendiri. Saya pernah mempunyai seorang kenalan. Dia seorang pedagang yang berhasil. Hartanya banyak. Pokoknya, dia hidup bergelimang dengan kemewahan. Tapi suatu ketika, dia mengidap penyakit aneh. Kadangkala perutnya terasa sakit. Kadangkala tulang punggungnya terasa nyeri. Dan rasa sakit itu berpindah-pindah. Dan rasa sakit itu membuatnya tidak bahagia. Dia seperti tersiksa. Padahal dia tidak kekurangan apa-apa. Lalu, akhirnya bagaimana, Bapak Wong? Akhirnya dia datang menemui saya. Saya lalu mengadakan tanya jawab sebentar. Dari hasil tanya jawab itu, saya lalu mengambil kesimpulan bahwa dia hidup dalam suasana ketakutan. Dia takut hartanya dirampok. Dia takut rugi. Dia takut ditipu. Dia takut usahanya macet di jalan. Dia takut ini. Dia takut itu. Akibatnya, hidupnya menjadi gelisah. Tidak tenang. Kasihan sebenarnya orang seperti dia itu. Dia tidak pernah bahagia. Karena seluruh waktunya habis untuk mengatasi rasa kekhawatiran yang selalu membuntutinya siang dan malam. Lalu, apa yang Bapak Wong lakukan terhadapnya? Apakah penyakitnya akhirnya bisa sembuh? Dia sebenarnya tidak sakit, Nona. Barangkali dia mengalami gangguan kejiwaan. Karena itu, saya berkata kepadanya, "Kau ini sudah semakin tua. Hartamu sudah cukup banyak. Hartamu tidak habis dimakan anak cucumu. Apalagi yang kau cari? Kau harus mulai memperhatikan dirimu sendiri. Kau harus merubah cara hidupmu. Sekarang ini, jiwamu kosong. Sebab kau tidak pernah memberinya makan. Jiwamu juga butuh makanan. Jiwamu juga butuh kesehatan. Kalau jiwamu sehat,
tubuhmu dengan sendirinya juga sehat. Sudahlah, Pek. Jangan bekerja terlalu keras seperti anak-anak muda. Kau membutuhkan sesuatu yang lain, yang cocok untuk orang-orang tua. Kau butuh hidup tenang, teratur, dan tidak buru-buru. Kau membutuhkan suasana santai. Dia lalu menuruti anjuran saya. Dia tidak lagi bekerja keras membanting tulang untuk terus menambah dan menambah harta yang takkan ada kepuasannya. Akhirnya penyakitnya sembuh. Wajahnya kembali bersinar, tidak kuyu seperti orang yang tidak pernah tidur. Demikianlah Nona Mesin. Penyakit bisa dimulai dari pikiran manusia sendiri. Pikiran manusia yang kotor bisa menimbulkan bermacam-macam penyakit, dan kadangkala sukar sekali disembuhkan. Jadi, ada hubungan erat antara pikiran dan tubuh manusia, Bapak Wong? Benar, Nona Mesin. Banyak sekali tubuh manusia menjadi rusak binasa karena pikiran-pikirannya. Dan biasanya hal-hal duniawi seperti harta, kedudukan, pangkat, mudah sekali menguasai pikiran manusia. Orang menjadi tidak tenang, tidak punya rasa kedamaian lagi. Akhirnya tubuhnya menjadi korban. Bapak Wong, sudah siap Bapak Wong. Sayur tumis kacangnya sudah siap. Apakah Bapak Wong mau makan sekarang? Boleh, Ratanca. Siapkanlah makanan. Dan marilah kita makan bersama-sama. Soal apa yang ingin Bapak Wong sampaikan pada kami? Soal ini, soal makan. Seseorang harus tahu bagaimana cara makan yang baik. Bukan nasi yang putih atau lauk pauk yang enak yang membuat seseorang dapat makan dengan baik. Tapi lauk pauk yang enak itu kan juga penting, Bapak Wong. Iya, penting. Tapi bukan itu yang ingin kubicarakan, Ratanca. Makan yang baik ialah makan secara teratur, waktunya tepat, dan hendaknya makan tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Kalau sedang lapar sekali, saya makan cepat, Bapak Wong. Kalau kau makan terlalu cepat, kau hanya melayani nafsumu dan perutmu itu saja. Kalau kau makan terlalu cepat, bagaimana kau bisa makan sambil mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa? Ini perlu diperhatikan, Ratanca. Setiap hari kita diberi rezeki, kita diberi makanan, minuman, pakaian, dan apa saja oleh Yang Maha Kuasa. Bukankah sudah semantasnya kita mengucapkan rasa syukur atas segala pemberian ini? Baiklah, Bapak Wong. Hal itu sudah cukup jelas. Tapi, mengapa kita tidak boleh makan terlalu lambat? Begini, Nona Mesin. Kalau kita makan terlalu lambat, itu merupakan bukti bahwa kita sangat melekat pada kenikmatan yang terdapat di dalam makanan itu. Ini juga kurang baik. Akhirnya kita bisa menjadi budak kenikmatan makanan. Jadi, yang baik itu bagaimana, Bapak Wong? Yang baik adalah yang sedang-sedang saja. Kita makan sambil mengucap syukur, sementara kita tidak terlalu melekat pada apa yang kita makan. Dengan cara makan seperti ini, akan membuat pikiran kita menjadi jernih, dan makanan yang kita makan pun akan bermanfaat. Bukan hanya untuk membesarkan perut, tapi juga untuk pertumbuhan kepribadian kita. Maaf, Bapak Wong. Itu tadi soal cara makan. Lalu, bagaimana dengan makanan itu sendiri? Makanan yang bagaimana yang dapat digolongkan makanan yang baik? Iya ya. Makanan yang baik ialah makanan yang kita peroleh dari jerih payah kita sendiri. Makanan yang baik bukan dari hasil merampas milik orang lain, menipu milik orang lain. Makanan yang baik adalah makanan yang kita peroleh dengan cara yang halal. Dan makanan itu harus dimasak dengan hati yang gembira.
dalam suasana penuh pengertian dan rela. Makanan yang baik ialah makanan yang kita ambil dari milik kita sendiri, yang sebagian kita berikan untuk mereka yang mengalami kekurangan. Itulah Nona Mesin, makanan yang baik, yang tidak akan membuat sakit jiwa seseorang. Kalau kita biasa makan dengan cara yang baik dan bisa memperoleh makanan yang baik, maka kita akan dijauhkan dari penyakit watak manusia seperti iri dengki, kesombongan, keserakahan, dan lupa diri. Dan kalau jiwa kita bebas dari watak-watak buruk seperti itu, maka tubuh kita pun akan bebas dari penyakit.